warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nyuwun sewu kula ngangge basa Jawa mawon. Basa Indonesia rada blekak-blekuk. Ingkang minulya para kiai, para alim ulama, para sepuh, ugi bapak-bapak, hadirin hadirat ingkang lawuh wonten ing sambi Masjid Mutakin Takeran. Wabil khusus ingkang kula mulyakaken Bapak Iflan Zen, mugi tansah dipun paringi yuswa panjang dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi dumateng para bapak-bapak serta para santri wan dan santriwati, mugi-mugi saged dados kaderipun para ulama ingkang negakaken Republik Indonesia menika. Para jamaah ingkang minulya, kaping sepisan kula atas nami keluarga pesantren matur nuwun sanget dumateng panjenengan sami atas kepercayaan panjenengan sami. Kula lan para pengurus dipun dawuhi dados panitia diskusi. Gampilane diskusi bab PKI ngoten mawon mboten kula waca kabeh genah niku. Soale iki mengke dinten Jumat. Nanging kang langkung penting sampune diskusi niku terus enten napa niku nggih tindak lanjute niku lho sing penting mboten gerombal-gerombole ngene niku. PKI niku pun melayu awake dhewe agi golek sepatu niku lho marane. Niku sing marane. Lah nek sing ngisor kados kula sing santri-santri desa-desa, kiai-kiai desa-desa kados kula niki mboten ngertos bab undang-undang bab napa kemawon, ngertos kula niki namung ndonga. Dadi para santri nggih kula jak ndonga, lajeng napa niku namung kula jak ngene lho, kula critani sak mampu kula ing dalem bab PKI. Ngoten. Milane nalika jaman semanten saderengipun enten kegiatan kados niki sekitar tahun saderenge tahun 2000 santri-santri niku pun kula jak teng Soco. Nek tanggal 30 malam 1 niku mesti teng Soco ndongakne para syuhada teng mriku lan ugi syuhada-syuhada sanesipun menika yasinan wonten mriku. Isane namung ngoten niku. Dadi sederhana banget ananging kangge napa niku menanamkan rasa handarbene enenge enenge Indonesia niki NKRI niki mulai supados lare-lare niku nggadahi semangat jaga dumateng negarinipun aja ngasih dipun rusak kalian tiang-tiang ingkang remen rusak, mbuh saka kalangan PKI, mbuh kalangan Syiah utawa napa kemawon niku kula panjenengan niku lare-lare niku kula sukani ngoten niku mulih duweni greget ingkang kiat ing dalem cinta dumateng tanah air. Mula hubul waton kajenge tertanam wonten dodonipun lare-lare niku. Niki wis taun sak jaman semanten. Saterusipun nggih lajeng kula wontenipun masaan tahun 2000 tahun 2000 pinten niku dientenaken kalzuadak sing rada rame enten pengajiane tahlil bersama teng mriku saben-saben malam 1 Oktober 30 September malam 1 Oktober sing bolak-balik eneng nggih namung saking Cokrokertopati tok niki liyane juga pondok-pondok liyane ora pati gagas niku apa merga urung ngerti urung tahu leluhure dibelah PKI napa pripun kula. Nek mriki ra genah niku enten 13 para asatid sing
sekdane PKI sing Husen niku ketua OSIS cara sakniki niku kelas Belanda kedua. Dados sing asli niku 13, ingkang satu niku sederek Husen nomor 14 niku kelas Belanda kedua niku ditembak kalian Londo jalaran pesantren Mikirian divisi 1 Hizbullah. Ngoten ceritane. Dadi perjuangane pesantren mriki senajan ora gedhe namung cilik santrine ya ora akeh nanging gadhahi andil ingkang kathah dumateng negari. Sebab zaman semanten menika kita Pak Kiai Imam Mursyid Hadratus Syekh Kiai Imam Mursyid Mutakin niku ngawontenaken trio pesantren 3T Takeran Tebu Ireng Termas pada masa Pak Imam Mursyid, Pak Wahid Hasim dan Pak Kiai Hamid putra Mbah Dimyati Termas lajeng damel naminipun Masumi zaman semanten kangge kelawan PKI niku leh rapat wonten Langgar mriku. Jadi ada hubungan ingkang sae antawisipun Pondok Takeran Jombang lan Tebu Ireng. Lah salajengipun para jamaah monggo kula panjenengan sami sampune ngeten iki enten napa mengke tindak lanjut. Nyuwun pamunten nggih kula niki pesantren-pesantren niku sing kula latih bela diri niku kathah sanget. Jadi Takeran kiambak tahun 73 niku sampun kula entenaken latihan. Sebab napa sing namine pesantren niku kubu pertahanan bangsa lan kubu pertahanan Islam. Jadi nek pengen mempertahankan Islam, mempertahankan NKRI niku ya kudu lare-lare niku dingertekne lan dibina wonten pesantren. Sebab pesantren niku senajan namung tunak-tunuk ning gadahi napa niku cita-cita ingkang luhur ing dalem babagan akhlak hubul waton ruhul jihad wal watoni niku mesti dipun tanamaken kalian para kiai, para pengasuh lan para asatid. Ngoten niku. Pramila nek sing padha seneng dateng napa niku tegakipun NKRI nggih monggo putra-putrane niku dipondhokne. Syukur pondhokne teng Cakra niku kula latih pencak barang ngoten. Latih gelut. Mergo nek ora dilatih gelut niku mengke nggih ingah-ingih. Antarane iman karo keberanian niku mboten padha. Kanjeng Nabi duwe sifat sidik amanah tabligh fatonah dipun sempurnakne kanthi sajaah tanpa sajaah nggih tetep ingah-ingih ngoten lho. Pramila nek panjenengan sami niku bener-bener cinta NKRI lajeng pegel nyangsing gawe rusake NKRI putra-putra jenengan pondhokne syukur teng Ceko Perlopati niki. Dadi ora mung kula niki mau dilamlem-lamlem, kula niki kesel dilamlem karo wong niku. Ora-orane niku mengke kula malah nafsu mutmainah supaya kula tumbuh lah niku ora dadi napa ora dadi ikhlas kula. Dadi bolak-balik mung dilamlem-lamlem. Neng ora tahu dikapak-kapakne. Cara bojo dikrung-krukne ning dhuwur lemari dilamlem ayu ning blas atau dikeloni. Ayo susah ngono. Pamila para jamaah monggo kita sami menika bener-bener ing dalem negane NKRI niki ora mung krumpal-krumpul ngeten iki. Kula niki telaten kan warung-warung nggih kula ngomong ngoten niku. Kula ngedekne bela diri nggih teng pesantren mriki, pesantren Ponorogo, Bogem, pesantren Betri, lajeng Tuban. Ugi kathah sanget lan alhamdulillah santri-santri sing mriki niki napa niku ngedekne pencak niku teng Sumatera, teng Kalimantan lan liyane niku tesih ginane doktrin saking pesantren mriki. Lah niki mugi-mugi kemawon mangke sedaya monggo bareng-bareng awake dhewe niki dados wahdatul ummah ingkang saged leres-leres negakaken NKRI niki. Dene nyuwun sewu sing bagian undang-undang bagian apa kemawon niki niku urusanipun Pak Kiflan Zen. Nek kula mboten ngerti Pancasila rapati apal. Mergo orangane PSBB napa-napa niki ngoten. Lah nek kula
kanca kula teng desa kalian para santri niki saged kula namung donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula aturaken sedaya kekirangan kekilapan kula ing dalem mangawi bagya panjenengan wonten mriki kula nyuwun agunging samudra pangarsami kegiatan kula nggih namung samonten niki. Lan mangke mbok bilih niki mengke dereng rampung saged panjenengan dipun terusaken badhe Jumat ngoten kemawon menak-menakan wektalipun dawa. Mbok bilih makaten para jamaah. Oh nggih, lah mangke dalu acaranipun inggih menika kal suhada niku mengke nggih kirim doa dumateng para suhada inggih menika suhada kemerdekaan, suhada tahun ingkang dipun sedani PKI tanpa 48, suhada ingkang dipun sedani PKI tahun swidak gangsal termasuk banser-banser Cemethuk lan ugi warga kita saking pelajar Islam Indonesia ingkang wonten Kediri ugi peristiwa Blitar Selatan lan ugi sanes-sanesipun termasuk ugi para jenderal-jenderal ingkang dipun sedani ingkang dipun kubur wonten lubang buaya niku nek kula ngarani sanes lubang buaya niku jane Raudhatul Jannah kok digawe lubang buaya iki kok nggih repot mestine taman surga lah ngoten sing bener niku kok bilih makaten para jamaah daya kelepatan kekirangan dan papunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Wijayan, yang terhormat Bapak Kiai pengasuh pondok pesantren khususnya Kiai Yudi, ya Kiai Yudi, ya tafsir, yang terhormat para kiai, para ustadz, para guru dan para santri, ya para santri. Dan saya merasa bersyukur sekali, walaupun 1 tahun sekali kita bisa bertemu di tempat ini untuk mengenang hal yang serupa, yang sama, yang pernah dialami bangsa Indonesia. Saya bersyukur sekali. Bahkan di sini ada yang datang dari Bondowoso, Pak, yaitu saudara CS, saudara Gatot, ya saudara Gatot CS ini. Oh, daerah Lumajang ada, kemudian daerah Surabaya ada. Ini, ya mudah-mudahan nanti ini bisa menghasilkan suatu pandangan, ya persepsi, ya bahkan sikap yang sama dalam menghadapi ancaman bangkitnya komunis. Pak sekalian, umur saya baru 57. Diwalik 75. Ya. Saya bersyukur sekali. Walaupun dalam kondisi fisik lemah, semangat tidak pernah turun, semangat berkobar. Allahu Akbar. Itu saya. Tadi pagi tiba dituntun jatuh. Kalau tidak sakit itu, saya tidak sakit itu jatuh ini. Ya ini adalah sunatullah, ya. Ya tidak bisa dibujui, tidak bisa dibujui. Umur itu tidak bisa dibujui. Makanya Mas Gatot itu kok enom, biyen enom saiki tambah enom. Jamune apa sih? Ya termasuk Pak Kiflan ini umurnya di atas saya loh, Pak. Lah ya. Iya. 76, 175 loh. Jika tok enom ganteng ae. Kira-kira zamane enom biyen wong wedok sing ketarik iki gak karuan akeh. Kira-kira. Gini. Oh, sekalian. Sekarang saya mencoba untuk itu dongeng. Sejak SMP kelas 2 saya itu sudah mengenal Marxisme, komunisme, Marxisme.
Marianisme itu apa? Lusa apa leh? Karena saya sering mengikuti indoktrinasi Ali Sastro Amijoyo. Karena sekolah saya sekolah nasional itu. Nah, saya tahu. Nah, ketika itu PNI itu pecah. PNI ada PNI ASU Ali Sastro Amijoyo dan PNI Hardi dan Osa-Osep. Yang Osa-Osep ini berorientasi pada nasional, sing ASU Ali Sastro Surahman, Ali Sastro Amijoyo Surahman itu berorientasi pada komunis. Ini yang saya tahu waktu itu. Setiap hari itu dua kelompok ini saling bertempur, demonstrasi saling menyerang. Ketika itu saya SMP, oh komunisme itu ini, ya, oh ya, loh, saya diberi duduk, loh ini, ya maunya semangat tinggi, loh tapi semangat tinggi loh apa sih? Sepintas lalu saya mengetahui Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia loh coba. Jadi ada partai Marhen itu sama, jangan sampai terjebak loh Pak. Ideologi sampai bukan ideologi jin, bukan ideologi agama, ideologi gawane menungso sing gak percaya nang Gusti Allah. Nah wis lah. Ini wong Islam wis kepangan. Santri-santri pondok-pondok iku wis ketraman apa soalé. Dek iku lho saiki lho kuat. Duwe iku ribuan triliun. Pondok-pondok iku sing gelem duwe dikeki diterima. Bangunan iki ngono lho coba. Akhire santrine ya meneng ae nek iso ditu. Lho, tukaran paten-patenan santri ini. Apa itu tidak menjatuhkan nama kita? Loh, wong santri ae ngono kok. Santri ae lho baca-bacaan kebu-kebuan. Peristiwa di mana? Di Ponorogo ada, iya toh? Ada peristiwa di mana lagi itu ada. Itu kan bukan kalau saya itu bukan kebetulan. Ada skenario tertentu, ya tertentu dari pihak tertentu sama menuju ACB pihak tertentu sengaja menciptakan kerusuhan yang memberikan gambaran bahwa pesantren nggone santri yang nggone dorok itu loh. Ini Pak, ini bukan ya, ini bukan. Ini. Saya akan cerita lain. Di situ ada tulisan licik, ya, pengecut, biadab. Iku karakter salah satu karakter PKI. Saya itu baru apa sih? Baru baca ini, baru melihat peristiwa di Ngawi, ya di Ngawi. Si Front Demokrasi Rakyat FDR ngundang wong Muslim, ngundange ku jam 4 dimulai, kok nganti bengi ku lho durung dimulai. Ana apa? Orang-orang sudah mulai curiga. Orang yang didatangi, yang diundang itu kiai-kiai. Coba. Ada yang namanya Kiai Hadi. Ini. Demikian agak malam tadi kan. Yang namanya ini loh, kayu-kayu ring itu dibakar. Loji itu apa sih? Rumah ya. Loji itu ternyata muter itu wis dikei kayu kabeh. Dadakna diobong nang sing nang jero iku krasa panas.
ambune kok gak enak ya. Akhirnya jebol pintu loji itu, jebol. Ternyata di luar itu semua bawa kelewang. Semua bawa kelewang. Tebal Pak dia. Ada satu kiai, dia pintar. Kiai Suhadi. Dia naik jendela, mencolot jendela, masuk ke tempat rendamannya kebo. Ya apa enggak menyelamatkan diri. Sampai pagi aman, dia keluar cerita sama istrinya, wah udah karuan. Yang menjadi saksi itu Maisaro itu mau pernah saja ke Komnas HAM untuk cerita peristiwa Roji ini. Masih ada orang tidak perlu ya. Kalau PKI 5 tahun yang malah Pak siapa? Pak Said di rumahnya Sukat itu tanggal piro? 14 Januari tahun 2014 15 Januari ya 14 Januari 14 Januari tahun 2014 wong PKI pecatan dikumpulno no omahe Sukat iku sapa? Pecatan Polri. Loh, pecatan Polri. Saya mendengarkan sebagian loh PKI jeng ngumpul mau sasarku teko Surabaya teko aku ada orang Patulu digabung dengan sini mau kita serbu ternyata saya buka acara Komnas HAM yang buka acara itu Komnas HAM lembaga tinggi negara. Kalau kita lakukan serangan pada mereka kena pasal ya. Karena itu saya permisi waktu itu Sukat boleh enggak saya masuk, silahkan masuk saya. Ketika saya masuk ada salah satu pecatan PKI dari Angkatan Laut ya, Angkatan Laut itu dia cerita bahwa saya ini sudah mendapatkan kompensasi. Saya ini dapat SKKVH. SKKVH itu duduk tetel loh ya. SKKVH surat keterangan korban pelanggaran HAM loh ya Pak. Orang PKI melalui Bejo Untung menuntut supaya orang PKI yang jadi korban ini dapat SKKVH. Dengan SKKVH itu posisi dia korban loh coba. Sembelih jenggal-jenggal ini sopo korban. Terkumpul orang PKI yang dapat SKKVH itu 5.000 lebih versinya Pak Mintarjo. Begini Pak. Persoalannya adalah apakah mereka cukup puas? Si Angkatan Laut bicara, aku entuk duit jumlahnya tapi gak akeh. Waktu rapat di rumah Sukat Madiun itu jumlahnya gak banyak. Tuh, ini kan satu pengakuan. Pemerintah tidak bisa, itu kan buktinya dia ngaku kok. Dan sangat mungkin sampai saat ini adalah orang PKI itu jadi korbannya dan dapat ganti rugi loh. Kini sih dibeli dan jadi itu penuh jadi tertuduh itu piye toh. Ini yang banyak tidak dipahami. Elit itu kadang-kadang tidak ngerti. Bapak lu ya apa. Ini yang pertama. PKI luar biasa, licik, pengecut, itu biadab. Itu memang karakternya. Banyak karakter yang lain. Ini saya sampaikan bahwa mereka tidak berhenti sampai di situ. Mati loh.
mati Bejontung, wakil ketua Dewan Revolusi. Ini surat saya ke Panglima saya bawa dan jawabannya juga ada. Wis mati dikubur no makam pahlawan Kalibata. Loh, saya tanya, ya apa malaikat itu? Situ nyeret nanggone. Lah iya neraka situ nyeret nang swarga ya apa iki? Akhirnya saya kirim surat ke Panglima TNI. Dijawab oleh Panglima TNI. Karena persetujuan keluarga malamnya dipindahkan, dikeduk, dipindah nolo. Coba ini suratnya ada, dokumennya ada, stempelnya ada, tanda tangannya ada. Di sini disebut Jember Jani kan ini. Ya, nanti teman saya ini punya teman guru. Aku dari arek jenenge Arukat. Gara-gara iki dia dipindah. Kamu tak mati gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Gusti Allah maring banyaknya sampai saat ini. Ini kecil. Coba yang besar. Secara kelompok besar. Zamannya Megawati. Megawati itu nyuruh Ifdal Kasim. Ifdal Kasim itu simpatinya PKI. Gawekno RUU KKR, rencana undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan RUU itu kalau jadi undang-undang mereka bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Dengan begitu mereka gerak hidup toh. Nah, dilalah dari Megawati itu belum selesai apa namanya itu Pak? 4 itu. Ada 21 orang yang belum tersusun. Apa Pak Said? Komisioner 21 itu belum terbentuk. Diserahkan SBY. SBY sebelum membuat itu ongkon wanti pres Albert Asibuan kat presiden iku ya lu maaf ya apa ngene Pak iki urusane dudu urusan Arukat, urusan SBY, urusan bangsa. Ayo pertemuan di Hotel Bidakara. Pertemuan di Hotel Bidakara itu semua menolak. Dia 4 orang mati, semua menolak. Akhirnya dilaporkan ke SBY menolak dan staf ahli presiden menyampaikan menolak semua. Pak Karwo nelpon, Pak Arukat teko nang gone kantor kandhani. Kandhani nek kapan SBY tidak jadi apa minta maaf pada kita. Tidak jadi, tak ada tapinya. Apa? Tapi ada tapinya. Yang namanya komisioner di antara yang diajukan kan Pak Amin dah gak diterima, Pak itu yang gak diterima. Yang diterima ya golongan orang PKI. Loh ya apa? Yang diterima golongan orang PKI. Lebih Arukat tak mungkin lah masuk itu. Selesai bukan media. RU yang sudah menjadi undang-undang karena sudah ada 21 tadi komisioner disahkan menjadi undang-undang KKR. Kita jadikan undang-undang KKR, kita jadikan undang-undang ini langsung kami melawan. Kami melawan, kami melawan. Saya tidak pakai fisik, kemudian ini bodoh gengman, bodoh tidak. Caranya apa? Saya bentuk tim itu menggugat, menuntut supaya undang-undang ini dibatalkan Pak. Alhamdulillah pertemuannya dimediasi sedikit dan lucu begini, mau diumumkan kita disuruh ke depan makan juga. Tak pikir makan ibu lari bola bagaimana mari tolak lagi gitu loh. Kita gelem yang itu ternyata enggak Pak, demi
demikian selesai dibacakan, ya si orang PKI itu nggak ngerti, nah itu ditolak. Dia tuh nggak ngerti kalau itu ditolak. Wah senangnya nggak karuan Pak Rowangi. Satu saya ketekin itu kali 15 saya. Nah, saya paham. Pak Taufik tak itu Taufik Pak, kita ke depan apa? Mari ke depan semua 15 orang sujud syukur Pak, sujud syukur. Setelah sujud syukur kita ucapkan selamat Anda kalah kawan sedangkan Pak. Nah ini, nah itu tahap pertama KKL ya. Berikutnya lola iya sampai nuntut jilid kedua ya Pak. RUU sudah disiapkan masuk prolegnas 13 loh nak itu. Kita lawan DPR katanya Pak Dirjon, Pak ini bukan idenya DPR, tapi idenya pemerintah. Karena itu kami minta pembahasan RUU jilid 2 batal. Tuh udah. Akhirnya tidak jadi. Yang ketiga apa? SKKPH, surat keterangan korban pelanggaran HAM. Nah, informasi yang saya terima dari Untung, orang PKI sudah mendapatkan SKKPH dan dia jadi korban dan untuk kompensasi. Langsung saya ngirim 4 bis Pak, NU ngirim, TNI ngirim, SCIDS ngirim 4 bis ke sana. Kita minta klarifikasi apa betul demikian. Kalau betul ini adalah pelanggaran jalan, harus kita tolak. Orang Muhammad demonstrasi yang lucu ini, polisi loh ini, Pak, nek sampai mimpin no ngarep, kau usah izin kau apa-apa. Iya betul Pak, yang tidak pakai izin 4 kali demo ke Komnas HAM tanpa izin. Pokoknya sing tuwek. Loh, cuma itu udah bilang dulu. Nah itu akhirnya bisa masuk ke Komnas HAM, rapat dengan Komnas HAM. Terakhir rapat sini siapa sih? Si Damani, Taufan Damani, Pak Arukat. Saya akan ke Jawa Timur. Saya nanti akan mampir ke Gusola. Dirala Kak Gusola berisian seto ya. Setelah itu telepon. Si siapa sih? Taufan Damani, Pak Arukat kalau tidak mau menerima apa sih? Menerima SKKPH ini, di mana PKI sebagai korban, tuntut ke pengadilan. Loh, aku nuntut pengadilan loh mbak sopo. Kluduk diglok ijen. Nek piye nono si siapa Muhajir Effendi dibantu teman-teman dari Malang bisa ya Pak ya. Pak itu setengah mati. Nah, itu yang keempat. Yang kelima kepres ini nanti Pak siapa? Pak bagiannya Pak siapa? Pak Gibran. Kepres 17 ini Pak, kelanjutan dari 4 ini. Ini endingnya nanti. Oh, Pak Gibran. Ya, kami serahkan Pak. Monggo Bapak Kiflan Zen untuk melanjutkan dari kisahnya Pak Arukat. Antri untuk mencermati supaya kita ini tahu kronologis atau jalannya. Oh ya, ini sudah live, ini live Pak. Ya Allah live ini. Live jadi yang di rumah-rumah sana se-Indonesia mengikuti YouTube channelnya Pondok Pesantren Cokro Kerto Adi ini, insyaallah. Kertopati, mohon maaf. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang terhormat Kiai Yudi sebagai pondok pesantren Takeran ini, yang
hadirin sekalian ya. Hari ini sebenarnya saya ditembak sama Pak Rukat. Karena saya sebenarnya ada acara juga tadi malam di Jakarta. Saya sebagai pembicara di situ tentang batal GTPPKI. Tapi karena Pak Rukat yang merupakan sobatnya, sobat satu perjuangan, ya saya kemari. Akhirnya saya hanya melalui video saja saya di sini dikirim ke sana. Saya berbicara tentang masalah GTPPKI. Nah, tadi kalau ceritanya Pak Rukat itu yang terakhir ujung-ujungnya bagaimana menghadapi gigihnya orang-orang PKI, orang-orang komunis, ya gigih, ya, pantang mundur. Itu pembawaan dari orang-orang komunis seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Berdirinya komunis itu pertama kali adalah di Rusia, revolusi Bolshevik tahun 1917 melawan kaum bangsawan yang para buruh dan tani merasa tertindas, hingga bangsawan dan raja-raja itu orang-orang kaya, ya, orangnya DKF itu konglomerat disapu bersih sama orang-orang kaum buruh dan tani di bawah pimpinan revolusi Bolshevik. Itu adalah Lenin yang memimpin. Tentaranya dibunuh semuanya 17 juta. 17 juta, jadi tidak tersapu bersih, sehingga ideologi komunis itu tujuan menghalalkan cara. Jadi apapun yang terjadi untuk berkuasa, bunuh dan bunuh. Itu Lenin sudah ngomong. Terus agama merupakan candu bagi masyarakat, penghalang mereka untuk berkuasa. Sifatnya orang komunis ini adalah pertama diktator, tidak demokrasi, sentralistis, semuanya di pusat, hegemonis, semuanya dipengaruhi oleh mereka, yang lain tidak boleh ada partai lain. Seperti di Cina, dulu di Rusia, tapi di Rusia sekarang boleh. Sampai sifat komunisnya nggak hilang, itu keras kepala. Pokoknya saya adalah benar. Di Cina 25 juta orang mati, dibunuh sama, baik tentara, baik kaum bangsawan, baik ulama-ulama, agama dihapus, dibunuh. Bayi-bayi keturunan ulama sekarang dibongkar, dipotong. Sampai sekarang di Cina sama. Sekarang Cina sama. Di Xinjiang, di Tibet, ulama ditangkapi dan dibunuhi, masukkan penjara, dimasukkan kamp konsentrasi. Gak boleh agama, gak boleh. Oh, katanya ada agama di kota Beijing, ada masjid. Di Shenzhen ada masjid. Saya nggak pernah ke sana. Tapi itu adalah lip service sedikit saja yang dilakukan. Jadi tidak boleh orang beragama. Agama merupakan candu masyarakat, narkoba. Maka agama harus dihancurkan. Nah sekarang juga di Indonesia begitu. Jangan dekat dengan agama. Siapa yang ngomong jangan dekat agama? Jangan bicara politik di masjid. Siapa yang ngomong? Terus dikatakan agama ya musuh dari Pancasila. Loh, gimana musuh Pancasila? Yang ngomong siapa? Ketua BPIP, Ketua BPPI, Ketua BPIP, Badan Pengamal Ideologi Pancasila. Namanya Profesor Adrian, mantan rektor UIN Yogyakarta. Loh, gimana ini seorang kiai tapi bicara agama adalah musuh Pancasila, musuh besar begitunya. Padahal yang menciptakan Pancasila kaum agamawan, ketuhanan Maha Esa di atas. Kok bisa jadi musuh Pancasila? Itu adalah Pancasilanya yang berhasil Bung Karno. Pancasila Bung Karno itu ketuhanan itu dibawa nomor kelima, diperas menjadi Trisila Ekasila, tidak ada Tuhan. Nah itu yang mau diajarkan ke Indonesia sekarang. Dan pondok-pondok ini harus dihapuskan. Siapa yang ngomong pondok-pondok mau dihapuskan? Hah? Sekarang yang pakai jilbab, ya. Jadi mendadak kadrun katanya. Dibilang kita ini kadal gurun. Orang Islam ini kadal gurun. Karena kita ini beragama Islam, datangnya agamanya dari gurun pasir, dari Arab Saudi. Makanya kita ini kadal gurun. Padahal gurun itu ada di
Di Amerika ada gurun, di Gobi ada gurun, di Australia ada gurun. Nah, jadi itu kadal gurun itu istilah Ketua Partai Komunis Indonesia D.N. Aidit yang pertama ngomong kadal gurun, kebenciannya terhadap agama. Padahal dulu Aiditnya itu adalah orang pondok pesantren, hafal dia Al-Quran awalnya, tapi dia berubah. Jadi Allah yahdi lunirihi lima yasha. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang kehendaki wa yudil amfasalinas, dan juga menyesatkan. Jadi kalau ada anak Pak Kiai itu ada yang jadi komunis, boleh jadi. Ya, anaknya seorang ulama jadi komunis, saudaranya ulama Hamka, adiknya Hamka jadi Kristen. Nuh anaknya, Nabi Nuh istrinya, itu yang zaman-zaman ini. Sekarang sama. Jadi kalau orang tidak tersesat dia, ya kita katakan ya itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi itu beruntunglah kita yang dapat petunjuk sekarang ini. Nah, itulah yang kejadian orang komunis. Ciri orang komunis militan, tukang tipu, tukang fitnah, tukang adu domba. Sekarang kita rasakan, bukan sekarang, 265 saya merasakan. Jadi orang-orang komunis, orang IPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, ya orang Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, orang BTI, Barisan Tani Indonesia, Partai Komunis. Jor-joran di korannya, fitnah, menghancurkan di lapangan, kita dikejar-kejar. Tempat-tempat pondok ini kan diserang. Berapa yang kayak 13 orang ya diserang, yang gugur. Tempatnya itu di Ngawi, yang dibakar itu 48. Tahun 26 pemberontakan mereka pertama 26. PKI itu pertama kali namanya ISDV. Jadi dia berubah, nggak dapat tempat di rakyat. Nah, musuh Alimin Darsono, nah itu kan orang-orang anaknya kiai. Ikut sama orang dong, partai itu SDP, nggak laku, ikut masuk Syarikat Islam, masuk di dalam, pecah, dia dipecahkannya, ada Islam merah, Islam putih. Kepelanan dia berontak, dia mau, baru belum kuat dia berontak di Delanggu, Rangkas Bitung, di Sumatera Barat. Jadi itu masuk di pondok-pondok, dan boleh terjadi sekarang pondok-pondok sekarang sudah terkontaminasi. Ini yang saya lihat tidak mengenai. Saya jalan tadi pagi ke sana, jalan ke makam. Ya, saya berdoa di makam, mendoakan al-maghfirah. Ya, saya jalan di pondok ini belum terkontaminasi, masih jiwa ruhnya, gairah kekuatan agamanya masih kuat. Ya. Tapi pondok-pondok kita sekarang udah hancur, banyak yang hancur karena fulus. Cuan, kasih uang sedikit. Haritanu di mimbar Jumat dia pidato pakai kopiah. Loh, seorang Kristen pidato di masjid kan kasih cuan. Pondoknya tidak mandiri. Ini pondok mandiri, nggak perlu bantuan orang, kita hidup sendiri. Banyak pondok yang mandiri, tapi banyak pondok yang tidak mandiri. Datang mau pemilu sendiri, berubah, pilih orang yang tidak jelas agamanya. Itulah di Rusia, itulah di Cina, itulah di Vietnam sama. Itulah yang di Kamboja dibunuhi 2,5 juta oleh orang-orang komunis. Di Kuba, di Laos, apalagi di Korea Utara. Paham komunis itu pokoknya bunuh. Yang memimpin nanti, kalau orang memimpin cara komunis, bunuh. Nah, kira-kira sekarang baunya bau komunis nggak? Bunuh tangkap, rekayasa. Ini sudah bau komunis, sudah mulai bangkit lagi. Nah, kan ceritanya dari Pak Aruka mulai dikit ini, sambung ujungnya kemana? Bahwa mereka melakukan pemberontakan tahun 48 di Madiun. Ini kena Makitan,
Ngawi, kemudian sampai jauh Ponorogo, banyak yang dibunuh nih, 48, 65. Kalau mereka menang pada itu setelah membunuh Dewan Jenderal katanya, yang paling anti itu adalah Angkatan Darat, Jenderal Angkatan Darat tidak mau komunis berkuasa di Indonesia karena pengalaman 48. Berapa jenderal, berapa kolonel yang terbunuh, Gubernur Jawa Timur terbunuh tahun 48, pengalaman itu tiap Jenderal Yani. Bung Karno, Nasakom, komunis merupakan soko guru revolusi hebat. Bung Karno saya mau komunis karena diiming-iming, diangkat-angkat. Akhirnya Bung Karno malah senang. Nah, itu kan pengalaman kita ya 65. Kemudian bagaimana dia berusaha untuk bahwa dikatakan dia mau berkuasa. DNID dengan Letkol Untung jam 10 malam bertemu di Penas, itu suatu pusat perfilman nasional di Cawang. Tahu saya tempatnya. Kebetulan kejadian 65 itu saya di Jakarta. Pengumuman Untung sebagai Dewan Revolusi saya lihat di TV Jakarta. Kemudian bagaimana itu pahlawan revolusi ini sampai di lubang buaya dibunuh, kemudian jenazahnya ditemukan, dibawa di Markas Besar Angkatan Darat, ditaruh di tank ferret kecil, ya, roda ban. Itu jenazahnya pertigaan. Saya lihat, saya ikut mengantar dari Markas Besar Angkatan Darat. Saya tuh SMA, tamat SMA saya. Dari testing IJP sama testing di Unpad. Kemudian saya lihat ini dengan jenazah tanggal 1 pengumuman Dewan Revolusi, saya ada di TV. Saya jalan di depan istana sunyi. Tadi pasukan banyak di Monas itu, ada batalan dari 501 dulu, 534, batalan Senondol 401. Itu pasukan dulu banyak sana, persiapan untuk 5 Oktober dan kemudian mereka kudeta batalan batalan ini. Jadi saya lihat lewat kejadian tanggal 1 Oktober, 5 Oktober saya ikut mengantar jalan kaki saya dari Markas Besar Angkatan Darat itu menuju ke makam pahlawan. Saya lihat itu karena masih semuanya, dan saya waktu itu PII Pajak Indonesia di Medan berantem sama PKI saya. Waktu saya pulang itu saya masuk di HMI, saya sempat kuliah kedokteran di Medan 5 semester. Saya sempat. Kemudian nama saya tercantum di kabang kantor PKI. Di situ kita serbu, rebut itu nggak ada orangnya, rebut, periksa di loteng, dokumen dapat, nama saya termasuk yang mau dibunuh. Jadi saya ngalamin situasi 65. Wah, mencekam, kita berantem, merebut kantor PKI, berantem situ, bunuh-bunuhan, nyerang. Kenapa kita dibunuh duluan? Bandar Besi, yaitu bacok sama orang-orang besar Bupri, orang-orang PKI. Situasinya mencekam 65. Kacau balau, curiga. Disiapkan lubang, disuruh membuat lubang apa? Lubang untuk menghadapi Dwiqora anti Inggris akan menyerang, buat lubang perlindungan di rumah kita buat. Tapi tujuannya nanti kita dibunuh di situ, langsung di lubang. Nah kemarin ini saya melihat ada lubang besar di Kabupaten Boyolali. Besar lubangnya, saya lihat ada 3 tempat. Nanti rencana mereka kalau terjadi mereka berkuasa disapu bersih lagi, itu masukkan di lubang. Bola salah dibuat embung-embung, katanya, bukan embung. Rencana untuk kita. Dan orang mengetahui anak-anak kita yang dari pemuda Ka'bah itu, ya saya nyerang waktu mereka kongres 2015, saya serang di Magelang. Saya serang rumah pemuda Ka'bah, saya sendiri pimpin mereka nyerang. Mereka kongres, ada pakai gaya baru, ya karena mereka mau berkuasa. Di bawah Syekh Wahyu Setiaji pimpinannya.
sendiri kok. Sampai sudah pensiun saya masih ngadepi mereka lagi. Until now. Sampai sekarang menghadapi situasi sekarang ini karena situasi aja sudah marah ke sana. Sekarang kita mencurigai. Ini mungkin ini. Ulama kita sedang zikir di mihrab. Dibacok. Ingat enggak itu kejadian di Majalengka, di Cicalengka? Ya toh? Kemudian ulama ini baru lagi. Kayak siapa namanya? Yang itu ditikam sennya di Lampung? Ali Jaber, coba. Terus di mana di Lamongan, di Medan baru nih 2020 ulama kepala masjid SMA itu dipotong kepalanya, lepas kepalanya. Ini baru kejadian kok. Jadi tangkap orang yang buat itu dibilang gila. Jadi menakut-nakuti itu kerja mereka. Intimidasi, ciri orang komunis itu intimidasi ketika mereka berkuasa, apalagi mereka berkuasa ketika betul 65 dulu sama, kita ditakut-takutin. Maka jadilah terbunuh yang di Cemetuk berapa 62 orang Ansor di Solo. Ada berapa tempat saya udah catat nama-namanya yang terbunuh. 65 itu. Bukan kita yang kena karena mereka memulai, mereka nakut-nakuti, akhirnya terjadi euforia, masa histeris. Jenderal dibunuh 7 orang, ya, baik di Jakarta maupun di Jogja dan Rem. Ya. Kemudian kita ditakut-takutin karena mereka sudah merasa berkuasa. Bung Karno sudah nggak berdaya, katanya dia sakit. DNID membentuk namanya Biro Khusus, sama dengan sekarang apa yang khusus itu? Satgas Khusus Sambo, yang nama khusus banyak. Apalagi satu lagi ya, sekarang ini tim khusus dari Menteri Pendidikan 400 orang. Bayangan, masa ada bayangan menteri cuma MBA ruko lulusannya, membuat ojek itu. Kan jadi menteri yang mau Pancasila, yang dekat agama. Pelajaran mau dihapuskan pelajaran agama. Situ tidak ada lagi, hanya pendidikan umum saja, tidak ada pendidikan madrasah dihapus. Tim 400 ini loh, siapa yang bayarnya? RPBN siapa yang bayar 400 itu tim itu membuat rencana undang-undang pendidikan? Lah, jadi mereka menempatkan orang yang nggak pas karena nggak itu. Maaf, cakap aja Menteri Agama. Lulusan pondok pesantren enggak? Enggak. Terus ucapan dan tindakannya menyakitkan. Sekarang nggak boleh bicara politik di masjid. Karena Allah bilang, wa batahu fima ataqallah daral akhirah wa la tansaru nasibaka minad dunya. Carilah kampung akhirat, jangan lupa dunia. Hablum minallah wa hablum minas. Duribat alaihimuz zillatu aina masubibu illa bihablillah wa hablum minannas. Akan aku berikan kamu kesusahan, akan aku berikan kamu kemiskinan dan penderitaan, kecuali kamu berhubungan sama Allah, hubungan manusia. Nah, ini dia. Masjid ini bukan hanya tempat, masa Rasulullah tempat masjid ini bukan hanya tempat untuk sholat saja sebagaimana agama lain, untuk sembahyang. Ini pusat peradaban masjid ini. Bicara apa saja, karena Al-Quran itu untuk dunia dan akhirat. Al-Quran itu disebutkan tilkal ayamun nudawwiluha binnas bainan nas. Terangkan petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu menerangkan dari mulai lahir sampai meninggal. Bagaimana kita hidup untuk mengatur ekonomi, bagaimana untuk pendidikan, bagaimana untuk menjadi pertahanan, bagaimana untuk alam raya untuk memimpin, itu terangkan di Al-Quran. Jadi dia masjid, kenapa nggak boleh bicara? Dia ngomong siapa nggak boleh bicara politik di masjid? Dia orang yang ngomong. Wah. Itu kita ini jalan-jalan juga
boleh. Kalau agama lain memang scheidung van kerk en staat. Pisahkan agama dari gereja. Scheidung van kerk en staat. Gereja dan negara. Jadi bicara agama untuk sembahyang, bicara untuk politik di luar. Kita enggak. Bicara politik, bicara agama, bicara apapun saja adalah di dalam masjid, di Al-Quran, di Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada ini sempurnakan agama, aku jadikan nikmatmu. Aku hanya ridho Islam. Din itu apa? Mengatur agama yang mengatur hidup, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di agama. Ya, itu nama komunis nggak boleh. Jangan kan untuk bicara politik, untuk sembahyang aja nggak boleh. Komunis katanya sudah mati, siapa bilang udah mati? Masih. Buktinya aja Korea Utara, Cina. Memang dia pakai ekonomi kapitalis. Vietnam ekonomi kapitalis. Karena kalau pakai ekonominya komunis itu BUMN semuanya ngatur, tidak ada NV, tidak ada CV, tidak ada koperasi, tidak ada perdagangan, semua diatur negara. Tapi mereka pakai sekarang ideologi komunis, politik sentralistis, diktator, maunya menang sendiri, nggak ada partai lain. Nah, itu sekarang yang terjadi di Cina. Tapi tetap aja komunis, nggak boleh ada agama. Siapa bilang katanya boleh gereja itu lip service saja sedikit kelihatan. Bukti di Laos, di Kamboja. Kemudian sudah tidak lagi sekarang. Waktu Kamboja terbunuh ya, Korea Utara, Cina, Vietnam, Kuba masih komunis tetap ada. Ideologi dan pemerintahan dan tata negara, politik desentralisasi, diktator proletar, tidak boleh agama. Tapi kalau sekarang perdagangan boleh. Nah itu dia sekarang dia berbaju dua. Nah sekarang kalau sekarang kita alami di Indonesia 65, 48 kita dibunuh karena pondok pesantren tidak pusat untuk kebangkitan dan pemeliharaan umat, dan pondok pesantren adalah pusat perjuangan untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh itu kita jangan mau kasih amplop, tapi jangan mau kebutuhan kita sendiri bisa. Ya, banyak pondok yang kuat, tapi banyak pondok yang kemasukan. Dan sekarang pondok mulai dihancurkan, dimasuki. Kenapa? Karena IT, karena handphone, porno masuk. Ada pondok pesantren yang kena, ada bully-bulian yang kena. Dikeluarkan. Padahal juga ada gereja yang buat gitu. Padahal ada yatim piatunya gereja juga begitu, tapi nggak disebarkan. Yang kita disebarkan, kita dihancurkan. Itu oleh sekularis, yaitu oleh namanya liberalis, kapitalis, sama komunis, hancurkan kita. Nah inilah kita alami sekarang menghadapinya, sampai kok mereka nuntut terus sampai sekarang. Bejo untung, bagaimana saya berada sama dia di TV One. Kita berantem, dia ikut saya PII. Wah, bagaimana kita ngalamin? Dan inilah kelihatan mereka tetap motot, akhirnya keluarlah yang namanya apa tadi? SKPPA, surat keterangan korban pelanggaran HAM. Mereka dapat diam-diam dapat santunan karena membuktikan katanya ada yang korban loh. Pelanggaran HAM itu siapa? Dilakukan oleh state, negara, secara terencana dan terorganisasi dan masif. Tapi tentara siapa? Ya polisi, ya tentara, itu kan negara. Kalau mereka membunuh secara masif, direncana ini bunuh semua umat Islam, dibunuh direncana. Seperti Sambo kan merencana, itu pelanggaran berat dilakukan oleh negara. Nah 65 ketika mereka membunuh Jenderal Peristiwa Cemetuk, kemudian mereka menyerang di Solo, itu mereka menyerang duluan.
Setelah mereka menyerang duluan, negara menanggapi mereka. Mereka memberontak, mengatakan pembentukan Dewan Revolusi. Dewan Revolusi itu menyatakan pemerintahan Soekarno demisioner. Maka ketua Dewan Revolusi sebagai Perdana Menteri adalah Letnan Kolonel Untung, didukung dari Angkatan Darat, Brigjen Suparjo, Angkatan Laut, Kardi, Angkatan Udara, Pemardani, Polisi, Anwas, AKBP Anwas. 4 orang. Letnan Kolonel memimpin bintang 4. Memimpin bintang 1. Waduh, itu di PKI. Nah, itu dia rapat dengan DNID. Dia lapor, Untung lapor, kita siap bergerak, lapor kepada Bung Karno. Bung Karno perintahkan tangkap para jenderal. Lapornya Untung di mana? Di WC. Waktu pidato Bung Karno di Stadion Utama Senayan, kasih surat, prioritas pura-pura kencing Bung Karno. Ketemu dengan Untung, Pak siap bergerak. Bergeraknya rencananya jam 10 malam G13 PKI. Ya, tapi kemudian pelaksananya ada yang terlambat, kendalanya datang, baru mulai bergerak jam 2.30, baru ditangkapi para jenderalnya. Gak ketangkap Jenderal Stion, loncat dia tapi anaknya kena tembak. Jenderal lain mau dibawa untuk menghadap Bung Karno, kamu mau berontak katanya. Padahal dia yang berontak. Untung. Akhirnya dia mengumumkan Dewan Revolusi ketuanya demisioner pemerintahan Soekarno. No, Soekarno kena kudeta. Kan pemberontakan. Nah, kalau kena pemberontakan berarti harus ditumpas. Yang menumpasnya adalah perintah Bung Karno kepada Soeharto. Pak Harto itu diperintah membentuk Kopkamtib. Dia enggak kena, karena dia bukan pasukan Mabes Adi, tapi dia adalah Panglima Kostrat. Enggak salah satu sasaran. Nah, dia lepas. Pak Harto kasihkan namanya surat keputusan dia sebagai komandan operasi pemulihan keamanan Kopkamtib. Bung Karno perintahkan untuk sidang. Tangkaplah mereka, termasuk dia dari tembaknya. Yang lainnya tangkap. Rencana memang direncanakan oleh DNID. Nah, kan pengikut-pengikutnya kan banyak. Terus yang dibunuh cuma untuk didengar sama orang Banser, marah NU. Maka terjadi perang di jalanan. Bukan dirancang oleh negara, bukan dirancang oleh tentara. Tentara mengamankan. Nah, orang dia berontak, ditumpas, dan kemudian dia dinyatakan bersalah dan dia dibubarkan. Loh, sekarang dia yang korban, kita yang diberontakin sama mereka, kok kita pula disalahkan? Ya kita pula yang dituntut, terbalik ini yang. Tapi ini sekarang pemerintah dengan nomor ini Representatif 17 menyelesaikan secara non-judisional. Jadi tidak melalui pengadilan, bahwa mereka akan dapat kompensasi, rehabilitasi. Loh, kita yang terbunuh kok nggak dapat kompensasi? Dan itu makanya kita nanti buat kesaksian. Nah, itu baru kita minta. Dah, kalau begitu, kalau mereka dapat kompensasi rehabilitasi, berarti yang mereka nih tentara, polisi yang nangkapi mereka salah dong. Negara salah dong. You know? Nah, inilah yang kita lihat ini berbahayanya. Nanti mereka, kalau kami sudah benar, negara minta maaf pemerintah, kalau berbahaya. Kalau pemerintah mau minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas perilaku negara yang tidak benar. Pada seluruh bangsa Indonesia boleh, jangan spesifik kepada G13 PKI. Bukan PKI, bisa juga pemberontakan PKI kan pernah terjadi 3 daerah di 45, 10 Oktober 45 kan mereka berontak membentuk pemerintahan komunis di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. 3 daerah. 45, 48 Madinah, kemudian peristiwa RMS, DTI, PRI, Permesa, kemudian Aceh,
Loh, kemudian yang Tanjung Priok yang dilakukan oleh Danrem siapa? Endro Priyono di mana? Di Lampung? Ya, kan banyak kejadian. Poso, Tangsari ya, Poso, Kupang, Ambon, kan semua itu pelanggaran. Itu harus dimasukkan. Jadi kalau pemerintah akan minta maaf, kita sarankan di sini nanti di dalam kesepakatan pernyataan kita bahwa jangan hanya masalah GTOP fokusnya, tapi seluruhnya. Apakah untuk yang kejadian-kejadian yang lalu sampai dengan terakhir sekarang 6 syuhada. Ini sampai tahun 2020 kan kejadian 2020 6 syuhada. Yang terbunuh pada waktu demo, saya ikut demo di Selipi KPU, kan saya sudah ditangkap di situ. Itu kan banyak terbunuh 10 orang. Itu terang-terangan dibilang bukan polisi yang, padahal ada polisi yang nembak. Nah, itu harus diselesaikan. Pemerintah minta maafnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita dukung. Jangan hanya kepada PKI, kepada semua kejadian pelanggaran, dianggap pelanggaran HAM mulai tahun 45 sampai 2020. Satu persatu kita minta supaya pemerintah tidak minta maaf khusus hanya kepada yang orang-orang ex-PKI, tapi kepada semua bangsa Indonesia kejadian-kejadian yang itu. Itulah pemikiran kita hari ini. Ya, sudah terangkan apa itu komunis, terangkan itu apa semuanya terjadi di Indonesia, kekerasan. Nanti ada pernyataan ini, tolong ditandatangani, tokoh-tokoh tolong tangani bahwa kita sebagai masyarakat, apa namanya istilahnya? Apa namanya istilah kita, mewakili apa? Forum Rakyat Peduli Bangsa, bahwa jangan hanya menyelesaikan GTO plus PKI, tapi semuanya termasuk korban orang PKI membunuh kita, kejadian 45, kejadian Republik Maluku Selatan, kejadian DITI, PRI, Permesa. Loh, mereka juga kan mereka ditumpas. RI Permesa, RMS. Mau nggak ada mereka minta kompensasi, rehabilitasi kan enggak tuh. Kan orang Minang 3.000 orang dibunuh sama Jenderal Yani di Kota Padang. 3.000 orang, tapi kita kan nggak minta kompensasi karena kita dianggap berontak. Lainnya mereka berontak ya. DITI begitu juga. Nah, itulah pandangan kita. Ya mari kita terima kepres ini, tapi kita harus berimbang. Jadi jangan hanya memikirkan orang-orang PKI saja. Minta maaf pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami berbuat kesalahan atas nama pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Soeharto, pemerintahan Habibie, pemerintahan Gus Dur, Megawati, SBY sampai sekarang. Kami meminta maaf atas kesalahan kami mengelola masalah hak asasi manusia terlanggar yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kita dukung. Ya, itu yang kita dukung. Kita tidak membeda-bedakan. Mari kita bersama-sama untuk istilahnya, kalau kita orang Islam adalah Islam bangsa. Islam mereka itu adalah rekonsiliasi Islam mereka. Kalau kita Islam, nah ini bersatu kembali, tidak ada kecurigaan, tapi meminta maaf pemerintah kepada seluruh Indonesia. Jangan minta maaf sama PKI, kan kasus banyak yang dilakukan kesalahan pemerintah. Nah, itu saja ya para hadirin sekalian. Ya, dari saya, pandangan kita ini. Ya, ini. Jadi nanti kita ada buat semacam surat pernyataan, Pak. pernyataan sikap kita. Ya, bahwa kita setuju dengan itu, tapi jangan hanya khusus memperhatikan satu pihak, tapi minta seluruh bangsa Indonesia, pemerintah kalau minta maaf ke seluruh bangsa Indonesia atas kesalahan-kesalahan pemerintah mengelola negara ini. Ya, Oke. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, yang disampaikan tadi itu adalah pandangan dari kami. Ya, tentu bapak-bapak punya pendapat
tempat yang lain. Tidak menutup kemungkinan untuk disampaikan sekarang. Saya hanya menambahkan, menurut teori peperangan ya, pihak yang memulai perang seperti hanya Jepang, pihak yang memulai perang dunia dikalahkan sekutu. Ya Jepang yang harus menanggung risiko, termasuk membayar papasan perang. Bukan Amerika disuruh minta maaf pada Jepang. Nah, PKI juga demikian. PKI yang memulai, ya PKI. Masa orang Islam menang-menang belai wong PKI kan tidak mungkin toh. Tidak mungkin, tidak pernah ada itu. Karena dia memulai, kita lawan. Kalah dia loh, kalah dia. Itu sehingga dalam hal ini PKI itu wajar kalau tidak boleh pahamnya, ideologinya dan organisasinya. Itu tidak ada rekonsiliasi dengan ideologi, tidak ada komunis, tidak ada itu. Kalau kemudian ada Islam saling memanfaatkan, itu bagus. Antar manusia ada kesalahan, tidak apa-apa. Tapi atas nama lembaga, organisasi, ideologi tidak ada. Kita menolak dan kita melawan itu. Kalau ini nampaknya kepres yang ini larinya ke sana, Pak. Endingnya membuka pintu bagaimana PKI bisa hidup kembali. Itu. Jadi saya mungkin agak berbeda pandangannya dengan itu. Jadi selama itu rekonsiliasi antar manusia, ya no problem. Tapi kalau rekonsiliasi antar ideologi, antar partai, tidak mungkin dia yang memulai perang, dia kalah kok. Dia kalah itu coba kalau dari menang, apa ada rekonsiliasi? Apa ada kira-kira? Kalau dia menang, apa ada rekonsiliasi? Sampai sekarang ini Jepang masih membayar papasan perang loh, Pak. Sampai sekarang karena kesalahannya dia. Ini pendapat saya. Supaya dibuka saya ya ini. Terus dari Bondowoso, dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Lumajang bersama tiga orang. Nama saya Gatot Mulia Hadi. Saya pikir tadi yang disampaikan Bapak Jenderal Ustaz maupun Bapak Angkat ya baik. Tapi yang dari Pak, saya mau mengkritisi yang dari Pak Firta. Kalau memang ini rekonsiliasi, saya setuju Pak. Tapi non PKI. Tetap kita minta ini ada rekonsiliasi, tapi tidak dengan PKI. Karena apa? Saya punya analisa Pak ya. PKI tidak akan berhenti sampai di sini Pak. Satu, PKI ini setelah ini nanti pemerintah minta maaf, akan disusul kemudian mereka akan minta kompensasi walaupun orang sudah ada tapi anak-anaknya. Nah kompensasi itu pasti akan diberikan tiap bulan sebagaimana orang menerima pensiun. Yang ketiga, kemungkinan ini juga kalau PKI itu nanti berhasil akan minta TAP MPR 25 dicabut. Kalau itu selesai, dia akan berhenti, masih melangkah lagi. Apa itu? Yaitu PKI akan tidak berdiri secara legal, akan sama rata sama rasa itu. Kalau itu sudah selesai, terakhir saya yakin mereka mendendam. Jadi tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh tentara
dan tokoh-tokoh ulama yang pada waktu itu melakukan aksi perlawanan menurut saya, karena PKI yang memulai itu, dan sekarang dibalik PKI merasa sebagai korban, ini nanti akan pasti diajukan ke Mahkamah Internasional. Bayangkan kalau itu terjadi, Pak, kita anak cucu kita bagaimana? Pasti itu dendamnya itu dilimpahkan pada anak cucu kita. Oleh karena itu, Pak, sekali lagi, kalau kita minta rekonsiliasi, siap, setuju sekali, tapi tidak kepada PKI. Kepres itu, Pak, mohon kepres itu yang pertama, kepres itu harus dicabut. Nah, untuk caranya mencabut, mari kita buat pernyataan, tidak hanya membuat pernyataan, tapi kita harus mengirim dutanya, Pak, ke DPR, ke Presiden, Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan juga menyangkut keamanan negara. Saya kira itu, Pak, sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Allahu Akbar. Betul, memang itu rekonsiliasi bukan dengan PKI, nggak ada rekonsiliasi. Ini bunyi di situ. Jadi secara kultural antara rakyat dengan rakyat tidak ada lagi dendam. Maksudnya mereka tidak menuntut kita juga bukan menuntut dia. Itu supaya dihilangkan rasa dendam. Rekonsiliasinya itu tidak rekonsiliasi dengan komunis, tapi antara orang per orang atau rakyat dengan rakyat menyatakan kami maafkan kamu atas kejadian dulu, saya juga maafkan kamu lebih mudah. Sekarang nol. Ya, jangan lagi dendam sama kita, dulu jangan coba-coba dendam membunuh kita lagi. Itu isinya. Bukan ideologi komunisnya boleh atau partai PKI boleh, itu lagi enggak itu maksudnya. Di dalam pernyataan itu enggak ada kita sebutkan secara kultural. Jadi kita hilangkan dendam, hilangkan kecurian. Dia juga begitu, hilangkan dendam dan kecurian. Jadi pemerintah minta maaf kepada seluruh bangsa atas kejadian semua yang terjadi. Pemerintah berhadapan dengan rakyat atau rakyat dengan rakyat. Itu boleh kita sarankan, bukan pemerintah minta maaf kepada ex PKI ataupun keluarganya. Cocok tuh, benar loh, nggak ada dengan ideologi, kita nggak nyatakan ideologi PKI boleh bangkit lagi, enggak. Dan kita minta juga tidak ada kompensasi dan rehabilitasi, udah biarin aja. Jadi kalau rehabilitasi mereka berarti mereka nggak salah, yang salah adalah pemerintah atau rakyat, orang yang melawan mereka. Kalau dia rehabilitasi, udah kejadian kok. Kultural saja, udah kita selesaikan, udah bikin lagi. Nggak ada orang PNI sekarang nuntut, nggak ada lagi orang DIY nuntut, kami bilang enggak, udah masih seperti itu di dalam pernyataan itu. Saya persis itu benar bagus itu. Bahwa kita jangan minta kepada ideologinya kompensasi dengan partainya, nggak ada. Dan tidak minta kita jangan ada kompensasi. Kalau kompensasi berarti mereka benar, kita yang salah gitu. Buat itu. Karena kepres ini bunyinya tidak ada menyatakan yang semacam itu konsultasi sama partai komunis yang ada, dan cuma memikirkan nanti nggak ada. Jadi kalau dia ada, dia mau memberikan rehabilitasi dan kompensasi, itu yang kita tolak. Gitu. Kalau dia rehabilitasi kompensasi berarti mereka benar, kita tidak salah. Ya, baru minta dihukum orangnya. Ya, kita aja bagus itu. Seringkali telepon dengan Pak Kiki Sanakri. Ya, telepon Pak Kiki Sanakri. Silakan, ada yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ini 3 orang aja ya, karena kita mau Jumatan ini, mau pulang ke Surabaya dan saya mau langsung pulang ke Jakarta. Ya. Terima kasih Sidra. Ada setelah saya mengikuti paparan dari
Pak Ustaz maupun Pak Imam Nawawi dari Madiun. Setelah saya mengikuti paparan dari Pak Arif Kadar juga Majen Giflan Zen, saya mulai tercerahkan. Namun karena ini diskusi hadapi bangkitnya perilaku PKI berkaitan dengan Kepres 17 2022 ini saya kok menjadi satu ada semacam kegamangan. Mungkin boleh jadi yang ada di berbagai macam konsideran yang ada masuk dalam Kepres itu memang tidak menunjukkan bahwasannya ada permintaan maaf ke PKI. Namun sekali lagi kelicikan PKI yang seperti itulah nanti dengan adanya Kepres itu tatkala itu nanti disahkan, ini akan menjadi satu pintu pertama. Dia nanti akan minta kompensasi, kemudian juga pemerintah minta maaf dan sebagainya. Karena sinyal-sinyal itu nampaknya kan juga sudah ada. Terlebih lagi orang-orang yang ada di PKI yang ada di parlemen ini kan jumlahnya juga tidak sedikit. Besar kemungkinan dia nanti ketika itu nanti akan dibahas di parlemen pun juga nanti mengalami satu alat sebabnya. Maka sementara yang saya tahu, saya ikuti ini sementara kan baru dari PA212, kemudian FPI, kemudian yang kemarin sudah jelas-jelas menolak apabila Kepres ini nanti disahkan, kemudian satu tujuannya yakni untuk meminta maaf kepada PKI. Tapi kalau benar-benar nanti bisa mengamankan bahwasannya ada jaminan bahwasannya Kepres ini adalah untuk rekonsiliasi nasional, insya Allah kami setuju. Bagaimana narasi nanti untuk rekomendasi yang kita hasilkan nanti kita kirimkan ke sana itu tetap dalam koridor itu, insya Allah kami masih bisa menerima. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi Panglima TNI yang mengizinkan anak turun PKI masuk tentara? Terima kasih, itu saja. Ya. Dari mana Pak? Tadi Pak. Saya orang sipil, bukan militer. Pak Jas, bentar. Identitasnya Pak Jas. Ya, ini kaitannya dengan usulan tuntutan dari Panglima TNI. Anak PKI itu boleh masuk TNI. Begini Pak, begini. Kita harus membedakan anak TNI ideologis yang melanjutkan perjuangan bapaknya, partainya jelas dilarang. Contohnya Ripka Ciptaning, Rieke Diah Pitaloka. Ya, anak PKI betul. Bapaknya PKI Pak, orang tahun PKI itu ya, itu. Tapi kalau kemudian itu anaknya orang PKI, di mana dia tidak melanjutkan perjuangan bapaknya, bahkan dia ikut takmir masjid segala macamnya, kenapa harus kita larang? Itu. Loh iya Pak, ini saya sudah itu bahwa alimil muso tan malaka itu Pak, hafal Al-Quran. Aidit juga hafal Al-Quran. Justru yang saya tanya, karena kan saya itu kemana bisa terjadi seperti ini, anaknya kiai ya itu kemudian terus jadi ateis gitu Pak. Itu apa itu latar belakangnya, apa sebabnya kok bisa seperti itu? Nah, kita hanya ngira-ngira saja ya, hanya ngira-ngira saja. Oh, ya bisa jadi Pak, yang dipangan itu barang elek, yang dimakan orang tuanya itu loh, maaf loh ya, mungkin saja
ya menjadi darah dagingnya akhirnya itu atau alasan-alasan lain banyak. Tapi itu terjadi. Bagi saya itu bukan masalah kita. Yang masalah kita ini PKI ini sudah mendapat legitimasi, Pak. Undang-undang KKR dan Kepres nomor 17. Kalau kita tidak lawan, Pak, ya kalau kita tidak melawan se-Indonesia ini, kita ini dimakan, Pak, nantinya itu, Pak. Tunggu, saya usul pada Pak Mus, Pak. Ya, cinta ini, Pak. Cukat itu Polri PKI dipecah. Adakan pertemuan di rumahnya, hadir 45 orang. Ketika itu saya berpikir tidak ada Komnas HAM. Saya datang, Pak, dari Surabaya ya berdua. Di sana itu Komnas HAM yang buka. Terus saya tanya, apakah saya boleh masuk dalam acara pertemuan PKI? Boleh, Pak. Sekarang saya tanya, kalau seandainya korban umat Islam itu mengadakan testimoni seperti ini, bagaimana? Bapak adakan testimoni korban kebiasaan PKI terhadap umat Islam untuk mengimbangi ini, Pak. Untuk mengimbangi Pak Kiblat setuju. Persoalannya itu kan tidak bisa ditangani di Samsu itu, Pak. Para elit juga ikut terlibat dan gitu. Ayo dilawan ini ke pergaulan. Tapi ya tadi itu semuanya harus diikut gitu loh, Pak. Itu ya toh, kan begitu, Pak ya. Saya kira gini, Pak. Iya. Bentar, Pak. Saya minta waktu. Ya. Oh iya, Pak. Iya. Siapa ini? Mau lali. Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tadi kita sudah banyak mendengar paparan Pak Irfan, paparan Pak Arukat. Kami sebenarnya mewakili dari UI yang spanduk ada itu, kemudian juga mewakili aliansi. Apa yang Bapak ceritakan tadi kita sudah sampaikan semua. Tanggal 12 September kita sudah menghadap pimpinan MPR dan DPR. Beberapa poin sudah kita sampaikan. Pertama, terkait dengan penolakan keluarga PKI masuk jajaran TNI Polri, itu kita tolak. Yang paling besar adalah bagaimana MPR melakukan sidang istimewa untuk memanggilkan Presiden Jokowi, menolak IKN dan banyak hal. Itu semua adalah bagian dari hasil diskusi kami, kelompok aliansi dan umat Islam, habaib, tokoh masyarakat Jawa Timur, sebagian besar hari ini hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bahwa aliansi punya pernyataan sikap tentang acara hari ini. Saya masih bacakan keputusan kita pada tanggal 21 September di Lamongan. Kita bikin pertemuan rutin, membuat pernyataan tentang Kepres. Mengenai Kepres pembentukan tim penyelesaian non-judicial pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang telah diwaspadai akan memberikan ruang bagi ex-PKI untuk direhabilitasi, maka aliansi siap bekerjasama dengan pihak lain, Ormas, LSM dan lain-lain untuk menolak Kepres tersebut. Risikonya lebih berat. Menerima Kepres itu risikonya lebih berat. Apa yang dilakukan PKI, Indonesia baru merdeka 3 tahun sudah berulang, 48 sudah berulang, 65 lebih parah lagi. Magetan ini tempatnya pembunuhan para kiai. Masih kita minta maaf pada PKI. Tidak ada ruang di negeri ini PKI untuk hidup. Allahu Akbar. Itu sikap kami, Pak, yang insya Allah menjadi bagian terpenting untuk menyelamatkan NKRI. Kami semua ini adalah generasi-generasi penerus yang harus waspada akan bangkitnya PKI.
Kami tanggal 12 ke gedung DPR MPR. Di jalan ketemu Pak Kiflan. Lagi aksi Pak Kiflan dari Kediri itu. Salamnya ibu-ibu untuk Pak Kiflan katanya. Kangen sama Pak Kiflan. Cindra ganteng. Ya, saya kira itu bapak-bapak sekalian apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, dan kepada jamaah semua saya kira mari kita bersama-sama meluruskan barisan kita, memperkuat barisan kita untuk sama-sama melawan PKI, melawan ketidakadilan. Kita bersama-sama untuk memajukan bangsa dan negara ini dengan rahmatan lil alamin. Saya kira itu Pak Rokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagus. Kita tidak akan minta maaf. Pemerintah yang minta maaf kepada PKI, kepada orang PKI. Jangan minta maaf kepada mereka. Minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita tadi. Kita tidak minta maaf. Jangan sekali minta maaf. Atau pada mereka dapat kompensasi. Kenapa mereka tidak dapat kompensasi? Itu yang lain-lain eksperimen mereka di ITI, RSM, kemudian Kejar Bosor, kemudian Kejar Amon. Udah maaf. Maka itu pengelolaan negara yang tidak benar, maka kejadian seperti itu. Yang itu yang penting minta maaf pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia, dan kami akan menjadi baik lagi. Jangan sekali-sekali dia mengatakan minta maaf kepada PKI, kepada komunis. Jangan. Dan kita siap saja karena situasinya mereka mau coba lagi 26, 48, 65. Sekarang mereka kuat. Ya, mereka udah di mana-mana menunjukkan diri. Mau ulama dibegal, ulama dibunuh. Kita ngalamin, sekarang kita lihat ngalamin loh. Kita difitnah, kita di orang Islam difitnah. Itu cirinya PKI. Makanya kita siap. Jangan mereka nyerang kita lagi. Ya, jangan 26 ulama dibantai. Walaupun di masa Belanda 48 dibantai, orang Islam dihancurkan, termasuk 65. Masa sekarang ini berulang lagi? Jangan. Siapkan aja apa yang bisa siap. Rewang, siapkan di rumah. Kalau mereka nyerang lagi nanti ya toh. Kalau nanti setelah ini ya nyerang kita, kelihatan gejalanya ya. Jadi bagus itu ya, aliansi bagus ya. Sama kita prinsipnya, tidak akan minta maaf kepada PKI, minta maaf kepada Indonesia bahwa mereka bersalah pemerintah ini mengelola negara ini dengan tidak benar. Dan kalau diminta supaya menurunkan Jokowi, saya setuju. Ya, bagaimana caranya ya? Karena udah gak benar nih, udah isunya yang dibuat sama si Bambang Tri, dia juga anaknya itu, ya kan? Oh banyak macam segala macam lah, tipu-tipu segala macam gitu. Kita tidak tahu kejadian itu, ya makanya kita tetap waspada. Ya, kalaupun juga akan turun di jalan, ya kita berdoa supaya membuat rusak-rusak ini jangan lagi rusak ya, karena nggak bisa dinasihati, nggak bisa di demo, nggak bisa di gitu, nggak bisa, nggak udah kita doakan kepada Allah. Boleh juga Allahumma yahdi biqaumil hidayah. Amin. Atau lagi doanya Nabi Nuh atau Nabi Daud. Kita meminta, ya Allah hancurkanlah mereka. Ada doanya Nabi Daud, ada namanya bila asor, hancurkan mereka. Ya. Nah, itu doanya. Coba kita berdoa itu, minta doa Nabi Daud sama Nabi Nuh, hancurkan mereka. Semua berdoa itu dikabulkan Allah itu. Kenapa? Sudah terbukti. Tidak ada doanya. Itu ya Allah, karena aku sudah tidak mampu lagi, katanya Nabi Nuh, hancurkanlah mereka. Nabi Daud juga begitu, hancurkanlah mereka. Itu ada di Al-Quran, saya baca. Saya sekarang setiap selesai sholat mesti saya baca minimal 10 ayat dari terjemahannya. Dia begitu rupanya. Doakan. Kamu kalau dizalimi kata Allah, kamu harus balas. Kamu tidak bersalah. Itu di Al-Quran suruh betul. Suruhkan. Ya. Ya, kasih. Oke. Pak, saya menggambarkan ini. Kekuatan umat Islam itu yang menjadi amanah kita, ya opo satu kapal besar, satu nakoda, sehingga perlawanan itu efektif gitu ya. Satu kapal besar, satu nakoda. Tapi kenyataannya
menciptakan satu kapal satu nakoda iku royokan dadi nakoda ya toh Bapak juga boleh tertawa kita harus prihatin nyatanya ya royokan kepingin nang ngarep dewe-dewe lho gak apa-apa nek kapan kita satu sekoci ini akeh wonan tenggelam satu sing ribuan masih ada nek kapan iso didadekno situ iya gak apa-apa apik tapi nek gak iso didadekno situ yo ayo gawe kapal dhewe-dhewe tapi sasaran tembaknya satu gitu loh ya bagaimana setuju nah setuju Allah Akbar ya, ini tambahan nanti pada waktu doa ya waktu sholat sesuai sholat doa tambahnya gini Allahumma inni maghlubun fansurna ala qaumil kafirin itu disebut Al-Quran Islam orang kita karena kita baca doa itu yalah kami ini sudah tidak mampu lagi sekarang kan nggak mampu tapi cuma kita berdemo semua begini mau ngomel itu di medsos ngomel kurang sekali tapi waktu ke lapangan ya jadi doa kita tambah saya setiap hari gitu Allahumma inni maghlubun fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan kecil itu Nabi Daud pasukannya kecil karena sudah banyak minum air, nggak boleh cuma dicicip aja, banyak minum sedikit. Kat min fi'atin ghalilat fi'atan katsirah biiznillah. Betapa pasukan kita, orang kita sedikit dapat mengalahkan kaum yang besar karena doa itu. Allahumma inni maghlubun fansurna 'alal qaumil kafirin. Kami dalam keadaan lemah, tolonglah kami terhadap kaum yang kafir ini. Doa itu doa Nabi Musa sama Nabi Nuh sama Nabi Daud. Ya, itu aja. Itu 1 menit aja saran. Tadi yang disarankan, ya saya kenalkan dulu. Saya Suryati, anak buahnya Jenderal Kiflan Jet waktu di Limon 1. Saya Kapten Infanteri Suryati Purnawirawan. Tadi yang disarankan itu masalah undang-undang, masalah kepres, masalah langit. Sekarang saya sarankan masalah akar rumput, rakyat kecil. Katanya al-jamatu mubarakun, wal furqatu adabun. Persatuan adalah berkah rahmat, dan dipisah-pisah itu adalah azab siksa bagi kita. Nah, mohon maaf tidak menyanjung jenderalnya umat Islam di Takaran ini, Takaran jangan ngomong luas, yaitu Al-Mukarramun Yai Haji Syakruna Yudi Tafsir. Nah, seternya orang Islam Takaran ini Ustadz Sarjo. Nah, mohon maaf, ini bahasa Inggrisnya Bloko Suto. Kalau yang mengadakan kegiatan itu orang NU, orang Muhammadiyah, I'm sorry, I know NU, nggak mau datang. Nah, kalau yang mengadakan pengajian di kelompok sini, kelompok sana, ikut duduk kampungku, berarti kampungan. Nah, ini mohon maaf, seandainya bisa bersatu, ini terserah Al-Mukarramun Yai Yudi. Kalau undang semua dan Renio pasti gerutu-gerutu. Lanjutkan. Panglima Magetan amin. Nah, Ustadz Sarjo, mohon maaf, Ustadz Sarjo itu andekan tangannya 20, itu semua untuk dipakai, untuk nangan ini. Masya Allah. Kami harapkan coba antara raja dan seter ini koordinasi piye carane ben umat Islam, mohon maaf, Takaran dulu aja. Nanti setelah Takaran menyatu, mengadakan kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh NU, Muhammadiyah, MTA dan lain sebagainya diadakan bersama.
nanti sorry Yai, kayaknya di Suco acara-acara itu mungkin karena informasinya kurang. Kami Suryadi loh, ini kapten loh padahal. Orang datang itu mikir, aku kok oleh orang yang tiba ya diharapkan datang. Nah, ini informasinya kurang. Katanya kok dia pemenang tukang ngarim malah saya udah pindah ini. Nah, ini mohon maaf. Ini maksud saya singkat. Kalau masalah undang-undang, masalah kepres, saya nggak nuntut itu. Nah, masalah akar rumput aja, masalah rakyat kecil, monggo Yai, ikut persatukan. Nanti saya mendukung. Sampai saya ini Mayor Infanteri Purnawirawan Sugiri, mantan anak buah Pak Kiflan juga. Pak Kiflan itu kalau di dinas panggilannya Jenderal Kadhafi. Saya selama di 51 ada berpuluh-puluh danyon. Hanya beliau yang tidak mau dibayari makan siangnya istri dan anaknya. Loh, anak istriku bukan nggak dinas, jangan dibayar oleh dinas. Tidak mau dibayar oleh dinas. Yang dinas saya, makan saya silakan dibayar, tapi makan anak istri saya jangan dibayar. Masuk, isiannya pernah juga kayak gini. Ini orang beliaunya itu. Ini saya ulang. Sabut ya Pak. Ini saya ulang ya. Intinya mohon Yai, ayo umat Islam disatukan. Antara yang NU, yang Muhammadiyah, jangan naik pengajian NU, Muhammadiyah nggak terkompak yang NU ini. Ayo mau disatukan. Biar kompak, biar al-jamaah rahmatun, jamaah itu rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang terhormat, bahwa waktu telah mengajak kita untuk mengakhiri acara ini. Jadi banyak kesepakatan, banyak masukan dan banyak pengetahuan yang harus kita bangkitkan lagi, kita tambah terus untuk menumbuhkan ruhul jihad kita pada li'illah lil kalimatillah gitu. Marilah kita tutup doa dengan Bapak Kiai Haji Khairuddin dari Ponorogo untuk menutup doa ini agar berkah dan ada nasrullah, ada kekuatan lahir dan batin, kita pulang tetap dalam kondisi yang diridhoi Allah, selamat, dan kita akan tetap berjuang demi bangsa dan agama kita. Monggo Bapak Kiai Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Qawiyyu, Ya Matin, ikfina syarrat talqin. Ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab wa sari'al hizab. Allahumma hzimhu, Allahumma hzimhu, Allahumma alaika bil yahudi wa man hadahu, Allahumma alaika bin nasara wa man nasarahu, Allahumma alaika bil musyrikin wa man syarakahu, Allahumma alaika bil munafiqin wa man anfaqahu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aghithna ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Indonesia baladan aminan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma anzilhum, Allahumma zalzim aqdamahum, Allahumma farriq damahum, Allahumma full haddahum, Allahumma jammid dima'ahum fi uruqihim. Allahumma man aradal Islam wal muslimin bisu' fa'asghilhu bi nafsihi. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai. Bapak-bapak jamaah sedaya sasampunipun acara menika kasuwun tidak griya kula sampun dicepaki kalau kalian nyai sawanipun dene makaten sampunipun dahar badhe Jumatan mriki nggih monggo badhe kundur nggih nderekaken sugeng kundur mugi tansah dipun tata dipimpin dibimbing dipun arahaken dipun paringi dening Allah dipun paringi pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga gesang kita sedaya perjuangan kita sedaya manfaatipun dunya akhirat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Monggo sareng-sareng subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an